Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Tatalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku nonfiksi. Kalian tahu nggak apa itu buku nonfiksi? Buku nonfiksi adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta. Jadi, buku nonfiksi itu dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dan tidak ditambah-tambahi. Selanjutnya yaitu ciri dari buku nonfiksi. Yang pertama yaitu ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri yang paling menonjol dari kategori menulis buku nonfiksi terletak dari penyampaiannya. Dari segi penulisan buku nonfiksi disampaikan menggunakan bahasa formal. Formal dalam hal ini tidak menggunakan bahasa tulis alay, tidak menggunakan tulisan yang bermacam-macam. Jadi formal itu tidak menggunakan bahasa alay, tetapi formal itu menggunakan bahasa yang resmi. Yang kedua yaitu menggunakan metode penulisan denotatif. Buku nonfiksi menggunakan bahasa denotatif. Maksud dari bahasa denotatif yaitu menggunakan makna sebenarnya. Jadi penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, to the point dan tegas. Berbeda dengan kategori buku fiksi, pada buku fiksi penyampaian penulisan bisa menggunakan bahasa tidak sebenarnya atau konotatif dan pesan yang disampaikannya pun tersamar. Jadi metode penulisan denotatif itu menggunakan makna yang sebenarnya. Ciri yang ketiga yaitu faktual atau fakta. Sifat dari isi pesan bersifat fakta dan faktual. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Isi buku disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Ciri yang keempat yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Ciri-ciri buku nonfiksi juga dapat disampaikan dengan gaya penulisan ilmiah populer. Dengan kata lain, tulisan tidak melulu kaku dan itu-itu saja. Selanjutnya yaitu contoh dari buku nonfiksi. Contohnya yaitu ada teks biografi, isai, makalah, buku pelajaran, dan lain-lain. Nah, apa sih itu biografi, isai, makalah, dan buku pelajaran? Yang pertama yaitu biografi. Biografi adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Contoh teks biografi yaitu misalnya biografi B.J. Habibie. Yang kedua yaitu isai. Isai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Yang ketiga yaitu makalah. Makalah sendiri yaitu sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau di perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu buku pelajaran. Nah, buku pelajaran adalah buku acuan wajib yang dipakai di sekolah yang memuat materi pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan buku, kelemahan buku, dan kesimpulan buku. Yang pertama yaitu keunggulan buku. Keunggulan buku adalah kelebihan yang ada di dalam isi buku, baik dari segi bahan kertasnya, bahasanya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelemahan buku. Kelemahan buku adalah kekurangan yang dimiliki suatu buku baik dari segi bahan kertasnya, konflik ceritanya, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan adalah suatu ringkasan atau pendapat yang mengandung informasi atau isi penting dari sebuah informasi. Jadi keunggulan buku adalah kelebihannya, kelemahan buku adalah kekurangannya, dan kesimpulan adalah ringkasannya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai keunggulan buku dan kelemahan buku. Yang pertama yaitu keunggulan, contohnya seperti
Buku ini mempunyai gambar yang menarik, penjelasannya lebih terperinci dan jelas, serta terdapat indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan dari kata menarik, jelas, terperinci itu adalah hal yang masuk dalam keunggulan buku. Yang kedua, kelemahannya, contohnya seperti masih terdapat kata-kata yang sulit dimengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks. Nah, pada kata sulit dimengerti dan tidak terindeks itu merupakan contoh kata dari kelemahan buku. Untuk yang terakhir, di sini saya menambahkan mengenai kutipan. Nah, kutipan itu apa sih? Menurut Kraft pada tahun 2001 pada halaman bukunya 179, kutipan adalah pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Jadi kutipan adalah pendapat dari seseorang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.